Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Penny. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Budi Pekerti. Selamat menyimak. Baik, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang apa itu konsep dasar budi pekerti, Ibu ingin bertanya kepada Anda. Andai Anda menjadi seseorang petani gitu ya, atau orang yang ingin punya hasil dari hasil perkebunannya. Jika Anda menabur benih yang ingin dituai dalam 1 tahun lagi, kira-kira Anda harus menanam tanaman apa? Ayo, coba tebak. Ya, betul. Anda pasti akan menjawab padi, Bu. Atau jagung, Bu. Atau palawija, Bu, gitu ya. Dan banyak sekali tanaman lain yang bisa Anda tanam di mana buahnya atau hasilnya itu bisa Anda petik pada satu waktu, yaitu 1 tahun dari sejak Anda menanam benih itu. Nah, yang kedua, Ibu juga akan bertanya kepada Anda, jika kita ingin menuai untuk hasil pembibitan yang 10 tahun, kira-kira apa yang harus kalian tanam? Apa yang harus kalian beli untuk kemudian Anda ingin 10 tahun yang akan datang itu bisa menghasilkan? Anda kemudian menjawab, pohon mangga, Bu. Ya, pohon mangga 10 tahun lagi berbuah. Pohon rambutan, Bu. Oke, 10 tahun lagi berbuah. Atau Anda investasi apapun yang itu bisa 10 tahun lagi Anda bisa petik manfaatnya. Nah, tapi seandainya Ibu mau tanya, Nak, apa sih yang bisa kalian tanam jika kalian ingin sekali menuai itu dalam sepanjang waktu hidup Anda atau bahkan mungkin lebih dari masa itu? Seabad lah gitu ya, dimana kalian mungkin sudah tidak ada di dunia ini gitu ya, tapi ternyata itu masih bisa kita petik hasilnya. Hayo apa? Kalian boleh menjawab. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Ya, betul sekali. Kalau kita ingin merasakan manfaat itu sepanjang hayat atau mungkin lebih dari seabad, maka yang harus kita lakukan adalah menanam dalam diri sendiri untuk selalu menjadi insan yang cerdas, sopan dan santun, berbudi luhur, beriman, dan tentunya bermoral yang terpuji. Seperti apa itu, Bu? Kok sepertinya menjadi sangat klasik sekali gitu ya? Ya, akan kita bahas pelan-pelan ruang lingkup dari apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, yaitu tentang budi pekerti. Khususnya nanti akan mengarah kepada budi pekerti bagi Anda yang menjalankan peran selaku tenaga kesehatan dan tentunya peran Anda melihat dari sisi bahwa budi pekerti itu nanti akan bisa diambil manfaatnya dalam kurun waktu yang tidak lekang oleh waktu gitu ya, rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Maka tentunya ini menjadi semacam cerminan bahwa ternyata kalau kita memiliki budi pekerti itu akan membentuk sebuah karakter khusus gitu ya. Ya, karakter khusus ini yang dibangun gitu ya. Ya, yang dibangun seperti apa? Ya tentunya sesuai dengan dari masing-masing tujuan yang akan dicapai. Termasuk Anda, ini kenapa di Permata Indonesia ini ada mata kuliah budi pekerti? Karena kami ingin membentuk Anda menjadi seseorang yang berkarakter, yang memiliki martabat
yang sesuai dengan karakter pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tentunya ini akan membawa kebermanfaatan yang luas kepada masyarakat. Berdasarkan terminologis, kalau kita bicara dari frase budi pekerti gitu ya, terbagi menjadi dua golongan. Budi itu adalah menunjukkan sesuatu apakah itu benar atau salah, sedangkan pekerti itu adalah pilihan perilakunya. Jadi harapannya kalau itu menjadi sebuah frase yang disambung menjadi satu dari dua kata itu, maka artinya adalah perilaku baik dan benar. Oleh karena itu, dalam dua pertemuan kemarin, sebelum pertemuan kita kali ini, Ibu memaparkan tentang konsep dasar perilaku dan kepribadian. Karena hal itu tidak bisa dilepaskan dari budi pekerti. Sehingga untuk nanti bisa menerapkan budi pekerti ini, maka Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu yang dimaksud perilaku dan kepribadian. Beberapa ahli perilaku mengartikan budi itu adalah alat batin sebagai panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Jadi artinya di sini kalau berbudi itu adalah sebuah manifestasi di mana itu menunjukkan kebijaksanaan atau perilaku bijaksana yang memang akan membawa ke arah kelakuan yang baik. Sedangkan untuk pekerti sendiri, beberapa ahli mengartikan dalam berbagai kata seperti perilaku, tabiat, karakter, dan sebagainya. Definisi yang paling mudah untuk memahami perilaku adalah seperti berikut ini, yaitu budi pekerti itu adalah perilaku, perbuatan, perangai, watak, tabiat, dan akhlak yang baik dan bijak berdasarkan panduan akal dan perasaan yang baik dan terpuji dalam menjalankan norma yang berlaku di masyarakat dan lingkungan. Jadi intinya begini rekan-rekan semuanya, budi pekerti itu adalah manifestasi dari pilihan perilaku yang baik dan benar. Kalau kita membahas tentang budi pekerti, tentunya tidak bisa dilepaskan dengan norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma bermakna tentang ketentuan atau aturan yang mengikat kelompok masyarakat atau pengendali tingkah laku. Sehingga di sini nanti kita juga akan menemui ternyata ada beberapa jenis norma. Di masyarakat kita mengenal ada 4 jenis norma. Yang pertama adalah norma kesopanan, norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Apa sih yang dimaksud dengan norma kesopanan? Yaitu perilaku yang mencerminkan tentang kebiasaan, kepatutan, kepantasan seorang manusia terhadap sesamanya. Norma ini berangkat dari adat istiadat, nilai-nilai masyarakat, dan kebiasaan seseorang. Sedangkan yang kedua yaitu norma agama adalah norma yang mengarah kepada bagaimana seorang manusia berperilaku berdasarkan dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Kemudian yang dimaksud dengan norma hukum adalah norma yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan sumber aturan negara yang sudah ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Dan yang terakhir adalah norma kesusilaan. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia yang mendorong manusia berkelakuan baik dan menghindari kelakuan buruk. Nah, pasti Anda bertanya, kemudian letak budi pekerti di mana, Ibu? Apa salah satu dari jenis itu? Atau budi pekerti itu menaungi itu semuanya, gitu ya? Yang Ibu mau sampaikan di sini adalah di dalam kita menjalankan norma-norma tersebut, kita pasti sebelumnya telah melalui tahap pemilihan perilaku yang baik dan benar. Dan itulah yang dimaksud sebagai budi pekerti. Jadi budi pekerti itu nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari saat kita menjalankan norma yang ada di sekitar kita. Selanjutnya mari kita membahas tentang tujuan adanya norma itu. Norma
Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan berkelompok agar saling menjaga kemaslahatan antara satu dengan yang lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan kemaslahatan ini? Tentunya ada tujuan khususnya, yaitu supaya individu itu bisa diterima di dalam masyarakat, supaya satu dengan yang lain dapat menghargai, tentunya kepada orang yang lebih tua juga harus menghargai. Yang ketiga, dengan adanya norma supaya tingkah laku kita di dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, tentunya dengan memahami tujuan norma ini, tentunya kita pasti dapat memahami hakikat kemanusiaan dan etika dari tata pergaulan. Nah, dan yang terakhir, tentunya supaya dapat menimbulkan efek yang baik dalam bersosialisasi dengan orang. Kalau sudah memahami definisi dari masing-masing norma, tentunya Anda pun sudah bisa memberikan contoh untuk masing-masing perilaku atau perbuatan atau mungkin sikap yang itu mengarah kepada norma tersebut. Ya, misalnya seperti yang Ibu sebutkan, misalnya untuk norma kesopanan, banyak sekali contoh yang bisa kita sampaikan. Misalnya menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, tidak meludah di sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan orang lain, berpakaian dengan sopan dan santun, ikut serta dalam gotong royong, berkata baik kepada siapapun dan tidak berkata kasar, makan, memberi dan menerima dengan tangan kanan kecuali memiliki kelainan atau kidal, memberikan salam atau selalu menyapa kepada orang lain, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi yang bisa kita berikan contohnya. Dan tentunya tugas Anda nanti, kalau Anda sudah paham tentang pengertiannya, berarti Anda bisa menunjukkan kepada Ibu perilaku apa yang merupakan bentuk dari penerapan atau kepatuhan terhadap norma yang kita sebutkan tadi. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, ada baiknya Ibu menyampaikan pesan bahwa salah satu hal yang bisa kita latih untuk bisa menerapkan norma-norma yang ada, terutama norma kesopanan ini, adalah dengan menerapkan 4 kata mutiara berikut dalam komunikasi kita sehari-hari. Yang pertama, misalnya ketika kita meminta orang lain melakukan sesuatu, maka dahuluilah dengan kata tolong, baik kepada adik, kepada kakak, kepada saudara, kepada teman sejawat, gitu ya, atau siapapun. Atau yang kedua, bisa juga kita ketika akan berbicara di awal, ataukah itu kita harus menyela orang lain, tentunya diawali dengan kata maaf. Dan setiap apapun yang dilakukan kita dan mungkin ya orang lain ketika sudah memberikan bantuan kepada kita, dan mungkin hal baik yang melalui hanya berupa ucapan atau tindakan, tentunya harus diakhiri dengan kata terima kasih. Dan yang terakhir, kalau Anda memang sering harus berjalan di depan orang lain yang sekiranya orang tersebut itu sedang duduk atau ada di kanan kiri Anda, kemudian Anda harus melewatinya, Anda harus menggunakan kata permisi. Silakan dipraktekkan, saya rasa insya Allah Anda bisa mempraktekkan apa yang dimaksud dengan norma. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dipahami dengan baik. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Salam sehat dan tangguh. Sekali lagi, terima kasih dan wassalamualaikum